Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arisan Laia, NPM 21091023. Saya dari kelas 7, Prodi PGSD, mata kuliah konsep dasar IPA. Dosen pengampu Dian Wulansari, SPD, MPD. Baik, saya akan menjelaskan tentang makhluk hidup, asal-usul, ciri-ciri, dan organisasi kehidupan. Baik, kita akan masuk dalam teori abiogenesis, yaitu Aristoteles, seorang filsuf asal Yunani kuno, mengajukan sebuah teori mengenai asal-usul kehidupan yang disebut abiogenesis. Teori ini dicetuskan pada tahun 384 sampai 322 SM. Aristoteles yakin bahwa makhluk hidup itu ada karena benda mati dan semuanya muncul secara spontan, sehingga muncul sebutan generatio spontanea. Misal, cacing berasal dari tanah, ikan berasal dari air, dan belatung yang muncul dari daging busuk. Teori biogenesis. Para ilmuwan tidak percaya begitu saja terhadap teori tanpa pembuktian yang sifatnya ilmiah. Maka itu beberapa ilmuwan berusaha membuktikan kebenaran teori abiogenesis yang sudah sangat lama bertahan. Teori panspermian, yaitu teori ini bertentangan dengan teori abiogenesis dan mengemukakan bahwa benih kehidupan sudah ada dan tersebar di seluruh jagat raya. Benih kehidupan tersebut berkembang di mana saja yang lingkungannya memungkinkan. Jadi asal mulai kehidupan menurut teori ini bersumber dari benih-benih kehidupan yang ada di luar angkasa. Teori ini berhipotesis bahwa organisme mikroskopis datang dari luar angkasa, kemudian berkembang dan berevolusi di bumi. Sesungguhnya teori ini secara tidak langsung mendukung teori biogenesis. Namun teori ini belum mampu menjawab bagaimana benih tersebut terjadi dan dari mana asalnya. Teori penciptaan, yaitu teori penciptaan yang bersumber dari agama, yang kebenarannya tidak untuk dibuktikan secara ilmiah karena teori tersebut datang dari Tuhan yang diyakini oleh keimanan dan bukan hasil pemikiran manusia. Beberapa ilmuwan memilih kembali pada teori penciptaan yang bersumber dari ajaran agama dan kitab-kitab yang dianutnya. Kebanyakan agama, khususnya agama Samawi, percaya bahwa alam semesta bersama isinya diciptakan oleh Tuhan. Memang teori ciptaan ini sukar dibuktikan dengan akal manusia karena datangnya bukan dari hasil percobaan, melainkan hasil telaah ilmu agama dan keyakinan. Ciri-ciri makhluk hidup, yaitu disadari atau tidak, kita telah mampu mengelompokkan makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Misalnya, manusia, ikan, kadal, gajah, burung, pohon rambutan, dan bunga mawar dikelompokkan dalam makhluk hidup. Sementara itu, batu, air, tanah, dan benda-benda buatan manusia seperti meja, kursi, dan lemari dikelompokkan dalam makhluk tak hidup. Ciri-ciri yang membedakan makhluk hidup dengan makhluk tidak hidup. 1. Makhluk hidup melakukan pernafasan. Ciri-ciri pertama yang ditunjukkan makhluk hidup dan tidak dilakukan oleh makhluk tak hidup adalah bernapas. Semua makhluk hidup baik hewan maupun tumbuhan melakukan proses ini yang berlangsung siang dan malam
vitamin dan mineral, makanan hidup, makanan uap, zat menjadi zat-zat yang perlu tubuh setelah melalui proses biologi dan kimiawi. 5. Makhluk hidup menerima rangsangan. Hal terakhir yang membedakan makhluk hidup dari makhluk tak hidup adalah kemampuan menerima dan memberikan tanggapan terhadap rangsangan atau iritabilitas. Dengan kata lain, makhluk hidup memberikan tanggapan atau respons terhadap perubahan dalam lingkungannya. Rangsangan dapat berubah: cahaya, panas, dingin, bau dari gas, sentuhan, gravitasi, rasa, dan lainnya. Organisasi kehidupan, yaitu makhluk hidup dibentuk oleh sel, yaitu ada yang dibangun oleh satu sel atau uniselular, misalnya bakteri, atau dapat berupa kumpulan sel atau multiselular, misalnya manusia, hewan, dan tumbuhan. Dalam sel berlangsung semua kegiatan kehidupan seperti respirasi, ekskresi, transportasi, dan sintesis. Pendek kata, sel merupakan unit terkecil yang menyusun tumbuh makhluk hidup dan merupakan tempat terselenggaranya fungsi kehidupan. Sel merupakan unit struktural dan fungsional terkecil pada makhluk hidup. Jaringan adalah sekumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Jaringan yang berbeda dapat bekerja sama untuk suatu fungsi fisiologi yang sama, membentuk organ, yaitu organ dibangun oleh beberapa jaringan yang bersama-sama melakukan fungsi dan tugas tertentu. Organ yang dimiliki tumbuhan berbeda dengan yang dimiliki hewan atau manusia. Sistem organ, yaitu organ tubuh makhluk hidup tidak bekerja sendiri-sendiri tetapi saling bergantung dan saling berpengaruh dengan organ lainnya. Baik, sekian materi dari saya. Terima kasih.